Selamat siang pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memborong 4 dari 7 penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam penutupan Musrembangnas 2016. 4 penghargaan tersebut karena Jakarta dianggap sebagai provinsi dengan perencanaan terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Sofyan Djalil menyerahkan secara langsung kepada Basuki Cahayapurnama di Istana Negara. 4 penghargaan tersebut adalah Anugerah Pangripta Nusantara 2016 yang diterima Pemprov DKI Jakarta dalam kategori terbaik satu provinsi dengan perencanaan terbaik dan perencanaan yang inovatif. Pemprov DKI juga meraih terbaik satu kategori provinsi dengan perencanaan progresif. Dan terakhir, Millennium Development Goals atau MDGs 2016 terbaik satu kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi pada tahun 2015. Ahok menilai penghargaan ini hanya bentuk lanjutan pekerjaan yang dilakukan gubernur pendahulunya, yakni Presiden Joko Widodo. Kedepannya Pemda DKI Jakarta akan meneruskan sejumlah program yang telah baik, termasuk menuntaskan permasalahan banjir, trotoar, dan masalah ruang terbuka hijau. Sesuai dengan Pak Jokowi lah, sebenarnya diterusin dari beliau. Pak Jokowi dari dulu ingin bahwa penganggaran itu harus prioritas, programnya jelas. Jadi nggak ada lagi bagi rata. Yang penting targetnya apa, seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah itu udah beliau lakukan sewaktu jadi gubernur. Nah saya sebetulnya hanya meneruskan saja, meneruskan ya ketiban rezeki yang terima hadiah gitu aja. Ya, total pengumpulan KTP untuk calon gubernur DKI pasangan Ahok Heru telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh KPU untuk melaju ke Pilgub 2017 mendatang melalui jalur independen. Dari situs resmi teman Ahok hingga tanggal 11 Mei 2016, pengumpulan KTP untuk cagup Ahok Heru telah mencapai 794.057 KTP. Jumlah ini telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh KPU, yakni sebanyak 532.000 suara. Meski telah melebihi batas yang ditetapkan oleh KPU, namun teman Ahok optimis dapat meraih 1 juta KTP untuk Ahok dan Heru hingga akhir Juli mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meninjau langsung hari kedua pelaksanaan ujian nasional 2 sekolah di Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ya, Jarod menargetkan 50% sekolah di Jakarta sudah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meninjau langsung pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri 20 Kramat Jati yang masih melaksanakan UN secara manual dan SMP Negeri 49 yang sudah melakukan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Jarod memastikan pelaksanaan dengan sistem UNBK jauh lebih efisien dan dapat menjamin kerahasiaan soal ujian. Jarod menargetkan tahun 2017 nanti sebesar 50% SMP Negeri di Jakarta sudah melakukan ujian nasional berbasis komputer. Pemprov DKI Jakarta akan terus melengkapi perangkat komputer dan jaringan internet untuk pelaksanaan UNBK di setiap sekolah. Memang dengan UNBK itu lebih praktis, lebih bisa anak-anak bisa mandiri, bisa melakukan kejujuran, pengawasnya juga lebih mudah, ya. Dan kemudian kita juga bisa menjaga keamanan soal. Ya, kita harapkan, kita targetkan tahun depan di SMP negeri itu minimal 50% sudah UNBK, ya, 50% minimal seluruhnya. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering mendengarkan statement Bu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya, karena sudah baru mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala. Tetapi juga seperti yang dikatakan ada pertimbangan politik kalau kemudian dalam masa PD Perjuangan ada hak prerogatif Ibu Ketua Umum kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma. Itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya, kalau Ibu Risma maju,
ini memang ada faktor yang agak menarik ya. Kalau dalam kontestasi pilkada langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan magnet elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Petahana Pak Basuki Cahayapurnama dibandingkan nama-nama yang lain, tanpa saya mengurangi rasa hormat peluang kandidat lain ya. Kenapa Bang Hanta lebih menarik kalau di head to head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, ada agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah yang dalam persepsi publik dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki terobosan seperti halnya mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya cukup tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penertiban doli, di sini ada Kalijodo. Kira-kira gitu, banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, ya, silakan. Silakan Mas. Gimana? Yang ketiga dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minim ya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang nama-nama lainnya. Meskipun potensi itu ada di Pak Yusril ya dibanding nama-nama lainnya. Tapi Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir Andini yang disampaikan oleh Pak Ahok ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik. Tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu prasmanannya berkualitas semua itu kan positif menurut saya. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat Jakarta, begitu yang sudah 2 tahun saat ini ya kalau dipimpin oleh Ahok. Kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya. Melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya begitu. Apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan begitu, dan didukung oleh parpol? Iya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa, tertinggi tentu sebagai ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta paling tinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, PD Perjuangan betul-betul mengusung Ibu Risma. Tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Bu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa. Sama-sama satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI. Ketimbang hal-hal di luar substansial, misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya.
Nah, pemilih, kalau dalam studi perilaku pemilih itu kan ada 3 karakter, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, ini sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, Pilpres itu berada di DKI sebenarnya ketika semua terlibat, kelas menengah, masyarakat terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Hanta, kalau faktor gender, kemudian faktor ras lah dan agama begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor gitu ya untuk bagi pemilih. Itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa. Cuma tetap kalau saya ingin mengajak kita semua berpikir demokrasi kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membedah rekam jejak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti Andini katakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perempuan misalnya, calon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahayapurnama juga kalau jadi gubernur, meskipun dulu pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting basisnya meritokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik, memadai, leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong pada masyarakat. Tetapi betul seperti Andini katakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.